Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam, shalom. Kembali kita boleh bersatu hati dalam worship night malam hari ini. Mari saat ini kita satukan hati kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh nyatakan ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Mengucap syukur untuk segala yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami ditolong Tuhan, bahkan kami rasakan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Bapa.
Kalau saat ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami datang berkumpul di tempat ini. Kami rindu untuk yang boleh menyatakan ucapan syukur kami melalui pujian kami terlebih hidup kami. Untuk kami persembahkan bagi Tuhan yang begitu mengasihi kami, Yesus Kristus Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berkuasa atas ibadah kami. Biarlah awal, pertengahan hingga akhirnya hanya satu nama yang kami permuliakan, nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi menikmati kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita umat Tuhan yang siap lebih lagi menikmati kasih Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Kita berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari saat ini lebih lagi kita boleh nyatakan kebaikan Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu sekarang ini. Kita yang mengalami mujizat Tuhan, mari lebih lagi kita boleh menyatakan bahwa Dia Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ini hati kami yang penuh ucapan syukur Tuhan. Mari setiap kita lebih lagi boleh menyatakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Engkau Yesus, Dia Juru Selamat hidupku, harapanku. Iya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi
salibmu tebusku, lepaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku. Kata-kata sekalipun, Tak sekalipun kau tinggalkanku, besar kasih setiamu. katakan ku percaya. Ku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus kau Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, lepaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. mari lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, lepaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, lepaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. katakan ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Kalimat percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang Kami bersyukur, mujizat telah nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi
ini kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kepada Engkau Tuhan. Amin. Tidak ada nama yang lebih besar selain nama Engkau, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya hanya satu-satunya nama di atas segala nama yang mampu yang menyelamatkan kami, yang mampu menyembuhkan setiap kami, yang mampu memberikan kebebasan atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersandar kepada satu nama, yaitu Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tempat ini bersama kami, mengubah setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki Tuhan, mengambil bagian yang terbaik, mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami di tempat ini. Kami siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kami, yang akan membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Sehingga hari ini Tuhan, mungkin kami berpikir, Tuhan kenapa Engkau tidak menjawab doa-doa kami. Tuhan katakan, mungkin dosa kejahatan kitalah yang menghalangi doa kita datang kepada Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi Tuhan katakan, tinggalkanlah dosamu, jauhilah segala kejahatan. Maka Tuhan akan memalingkan mukanya kepada kita dan menjawab setiap doa-doa kita. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara harus yakin kalau Allah itu memperhatikan kita. Selalu memperhatikan. Bahkan dikatakan selalu bersama-sama dengan kita. Kenapa dikatakan demikian, saudara? Karena dia disebut Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita sama dengan saudara pergi itu dengan saudara yang apa yang ada. Mungkin bagian kita bisa tinggal ganti. Tetapi yang menyertai kita apa? Yang ada pada kita. Dan yang ada pada kita itu juga saudara, Tuhan menyertai kita. Jadi kita tidak pernah sendiri di dalam dunia ini. Di dalam kesulitan, dalam persoalan. Saudara, bahkan ketika kita menangis sekalipun, kita tertawa, kita berpikir yang baik, bahkan kita berpikir yang buruk pun, Tuhan tahu semuanya. Bahkan Tuhan sangat memperhatikan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dulu satu firman Allah. Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Satu ayat ini dulu. Yaitu kita melihat kisah ini tentang Yesus berjalan di atas air. Tapi saya ambil satu ayat dulu, nanti kita akan lihat secara keseluruhan. Dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka ia berjalan di atas air kepada orang-orang yang diutusnya itu. Tuhan sangat memperhatikan saudara. Terlebih orang-orang yang diutusnya itu. Makanya tema kita, Tuhan selalu menolong kita. Kalau orang memperhatikan itu berarti ada satu keinginan selalu untuk menjaga, melindungi, menolong, mengangkat, memelihara. Katakan amin dulu saudara. Orang kalau memperhatikan itu berarti ada sesuatu saudara. Jangan sampai orang ini jatuh, jangan sampai celaka. Sama dengan saudara memperhatikan anak, mungkin orang yang saudara kasih dengan doa. Tetapi ya saudara lihat, siapa yang sedang diperhatikan Tuhan? Kenapa diperhatikan Tuhan? Dan tidak ada salahnya juga. Kalau kita ini pelayan Tuhan disebut seperti biji mata Tuhan. Amin. Kita ini seperti biji mata Tuhan. Kenapa kok enggak tangan saja?
saudara. Karena Tuhan itu memperhatikan kita. Orang memperhatikan itu dengan matanya awas. Makanya dikatakan Allah tidak pernah tertidur. Untuk mengawasi kita terus. Bayangin saudara lihat seseorang terus gak mungkin kuat. Mendoakan terus gak kuat. Makanya kita harus hidup di dalam, saudara, percaya bersama dengan Tuhan. Setiap saat, setiap menit, setiap detik, apapun saudara mungkin kita ngomong, kita lupa. Tapi ketika kita jalan pulang, percayalah ada Tuhan dalam hidup kita. Dan roh yang menyertai kita itu roh yang lebih besar daripada dunia. Jikalau kita tidak yakin kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan mengalami goncangan. Kita akan takut dengan segala kuasa setan dan sebagainya. Suatu saat ketika saya disuruh melayani seorang anak muda. Anak muda ini saudara suka minum dan narkoba. Saya bawa ke rumah saya, pas ada satu juga anak muda yang sering ikut saya pelayanan. Jadi kita bertiga, jadi saya tidur satu kamar itu, ada 2 tempat tidur yang berseberangan, yang di tengah itu kosong, terpaksa dikasih tikar. Anak muda yang sering ikut saya pelayanan itu tidur di tengah. Tapi kita ngomong-ngomong dulu sebelumnya. Sampai jam 3 pagi. Capeknya luar biasa. Nggak gampang saudara. Dari mulai malam ngajak makan, duduk minum firman sampai malam lagi, makan lagi, ngomong lagi. Sampai jam 3 pagi kita ngomong. Sulit juga. Tapi akhirnya kita bilang begini, udah kita ngantuk sekarang. Kita tidur aja. Lampu saya matiin. Saya tidur sini. Anak yang muda ikut melayani saya di tengah, di lantai. Yang ini tidur di tempat tidur satu. Memang tempat tidur untuk satu orang dia tidur. Ya, kepala kita tidur sama-sama begini semua. Baru tidur tidak lama. Saya ada yang bangunin. Saya bangun, padahal itu gelap, enggak lihat. Saya lihat gelap-gelap gini, saudara, kok gelap ya? Iseng-iseng saya noleh sebelah kiri. Kepada 2 anak muda ini. Ketika saya lihat yang satunya, yang mabuk, yang narkoba itu, saudara. Dia tiba-tiba buka mata. Lihat saya. Terus matanya tuh kayak ada sinar putih. Seperti kalau saudara lihat itu, palang-palang itu tajam. Dingin di hati saya masuknya. Sakit rasanya. Saya lihat gitu. Terus tiba-tiba dia berdiri. Asalnya duduk terus dia berdiri. Bisa melangkai anak muda yang di tengah itu. Dilangkai. Terus dia dekat saya. Saya sudah lihat. Tapi karena itu gelap. Kemudian dia cekik saya saudara. Dia cekik saya. Begitu dia mau cekik. Saya kan lihat terus. Begitu dia mau cekik. Saya bilang, dalam nama Yesus. Dia jatuh di pangkuan saya. Akhirnya saya doakan. Yang di lantai bawah lompat kaget. Nyalakan lampu. Setelah itu anak muda ini yang mau nyekik saya terus setelah didoakan. Loh saya ini di mana? Apa ini? Lah kamu itu mau kemana? Saya mungkin mau kencing. Saya tahu dia sedang dipakai setan yang ada di dalam dirinya untuk mencekik saya. Tetapi roh yang di dalam kita lebih besar. Sengantuk-ngantuknya saya, selelah-lelahnya saya, saudara, gak mungkin bisa bertepatan. Saya bisa buka mata dulu. Dan saya bisa ambil waktu kurang lebih ya 40 detik sambil membiasakan untuk melihat kegelapan. Bisa lihat dia dan bisa lihat matanya buka. Bisa seperti itu. Dan saya sering melihat mata seperti itu juga. Sehingga saya kadang-kadang bisa baca mata orang. Saudara. Akhirnya di sini saya tahu. Tuhan, kalau Engkau selalu memperhatikan kami. Apapun pada saat kami lemah pun. Engkau selalu menjaga melindungi kami. Oleh sebab itu nggak ada yang perlu ditakutkan di dunia ini. Mau setan kayak mau apa.
Yang kita takut itu kalau kita jatuh di dalam dosa. Amin. Yang kita takut itu kalau kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Yang kita takutkan kalau kita disesatkan. Yang kita takut itu kalau kita menjadi suam-suam kuku. Itu yang perlu kita takutkan di dalam dunia ini. Sehebat apapun kalau kita tidak suam-suam kuku. Sehebat apapun persoalan yang kita hadapin, saudara. Kalau kita, saudara, tidak mau hidup di dalam dosa dan sebagainya, saya yakin kuasa Allah itu terus bekerja. Kenapa kita takut? Karena ada dosa di dalam diri kita, makanya takut. Kalau orang mencuri, orang melakukan sesuatu, ketemu orang dia takut. Kalau kita takut dengan setan, berarti ada sesuatu dalam diri kita. Takut setan wajar, tapi kalau berkelebihan sudah tidak wajar. Berarti ada sesuatu dosa, sesuatu kesalahan, sesuatu apa yang kita nggak tahu dalam hati kita. Kenapa kita takut? Tapi kalau saudara sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, saudara cinta Tuhan, berdoa, setan itu kita takut juga, iya pasti dikit-dikit lah. Namanya manusia banyak nonton film macam-macam, cerita horor. Tapi tidak seperti kita dijajah dengan ketakutan itu. Coba saudara kalau kita berbuat dosa, setelah berbuat dosa, saudara pasti berpikir, waduh jangan nanti kerjaanku nanti gagal. Betul ya? Ada perasaan takut. Tapi kalau saudara sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, baca firman, terus saudara percaya. Begitu ada masalah, saudara nggak mungkin nanti gagal ya, enggak. Ini pasti Tuhan akan tolong saya. Jawabannya mudah seperti itu. Kalau orang selalu ngomong, wah mati aku, gitu loh, aku gagal, berarti ada sesuatu. Tapi kalau orang selalu ngomong sulit, ya tapi Tuhan pasti tolong. Berarti dia lebih dekat ke Tuhan. Sebab itu saudara, dikatakan ketika Tuhan mengutus murid-muridnya ini untuk menyeberang ke seberang itu, melalui satu danau Galilea, kamu pergi ke seberang. Waktu mereka berjalan, Yesus berdoa. Setelah berdoa, Yesus melihat murid-muridnya itu kena gelombang. Yesus memperhatikan. Kemudian dia jalan di atas air. Kita lihat dulu cerita kisahnya secara lengkap dulu. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, diperintah, taat. Dan mendahulunya ke seberang, diutuslah mereka. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ia berdoa, saudara. Makanya tidak ada ketakutan. Terus, pada perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saat itu Yesus memperhatikan betapa payahnya mereka. Makanya dia jalan di atas air. Ayat 25 dulu. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa bimbang? Mengapa bimbang? Ambil keputusan bimbang. Percaya sama Tuhan dipergi, bahaya, repot. Toko tak tinggal nanti sepi. Wah repot.
Siapa yang memelihara hidup kita? Buat apa setiap hari kita berdoa? Mengapa kita percaya Yesus? Bukankah kita terlalu percaya? Tapi kalau ada kebimbangan itu sudah berbahaya. Firman Tuhan berkata, orang yang mendua hati dan bimbang, jangan harap mendapatkan apa yang dia minta. Harus mantap. Loh Pak, saya mantap kalau nggak ada urusan. Kalau ada urusan, bimbang. Bimbang itu bukan berarti kalau nggak ada urusan. Saudara. Justru bimbang itu muncul ketika cobaan muncul. Terus kita diperhadapkan kepada dua jalan. Mau berkorban untuk Tuhan, mau pergi mengikuti Tuhan, atau mau ngurusin ini. Itu bimbang. Kalau satu jalan tidak ada kebimbangan. Kalau 2 cabang, 3 cabang itu bimbang. Pilih mana? Dunia ini hanya 2. Jalan dunia atau jalan Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, kita harus percaya. Jangan pernah main-main. Percaya kepada Tuhan bukan cuma believe, tapi trust. Katakan amin dulu. Trust itu pokoknya aku ikut kamu. Kalau memang harus begini, ya begini. Diputer-puter ya jadi begini. Gitu. Engkau yang membeli, engkau yang berhak. Mau apa saja kepadaku. Itu trust, bukan believe saja. Tidak cukup, kita percaya saja. Trust. Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa hidupku ada di tanganmu. Nasibku masa depanku tanganmu. Aku percaya sebelum mati pun engkau sudah siapkan rumah di surga. Berarti dalam perjalanan hidup ini pasti Tuhan juga tolong aku. Amin. Berarti engkau suruh apa saja. Aku gak pusing. Pasti engkau tolong. Katakan amin dulu. Ayo pergi, ayo ke sini. Waduh, jangan repot. Aku susah Pak. Aku hanya pergumulan, nanti sulit Pak. Oh kalau gitu jangan. Imanmu seperti itu. Jangan sudah. Itu kadang-kadang datang kepada kita pada saat kita mengalami kesulitan. Pada saat kebimbangan. Tuhan tawarkan saudara. Kita lihat dulu poin pertama. Tuhan mengutus. Ketika seseorang, poin pertama Tuhan mengutus. Ketika seseorang diutus, bukan berarti orang itu aman-aman saja. Ketika Tuhan mengutus seseorang itu bukan berarti aman-aman. Tidak saudara. Berarti ada banyak persoalan yang kita harus hadapin. Gangguan-gangguan kita harus hadapin. Tantangan-tantangan dihadapin. Kok bisa Pak Tuhan mengutus kita kok ada tantangan? Tuhan berkata, aku mengutus kamu. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Betul atau betul? Makanya kalau orang berkata, aku melayani. Gitu loh. Kok banyak tantangan? Orang diutus itu banyak tantangan. Tapi selalu keluar sebagai pemenang. Ketika menghadapi tantangan, dia tahu bukan dia yang menang. Karena Tuhan yang menolong. Sehingga imannya semakin kuat kepada Tuhan. Jangan dulu Pak saya. Karena kita mengandalkan kekuatanku. Jangan, aku tidak ikut-ikut dulu deh. Ya aku ikut Pak. Apapun juga sudah terserah. Beda saudara. Makanya orang diutus itu. Jangan berkata enak-enakan. Diutus mesti waspada. Tapi percayalah saudara. Gelombang masalah itu tetap ada. Tidak diutus kita akan menghadapi badai dan mati. Diutus Tuhan kita akan menghadapi tantangan. Tapi kita selalu keluar sebagai pemenang. Sehingga Tuhan selalu katakan kepada kita, kita lebih dari pemenang. Amin. Kapan menangnya kalau nggak ada pergumulan? Ya kalau menghadapi Pak Tuhan tolong. Sebelum menghadapi kamu berani nggak berjalan dengan Tuhan? Oh enggak Pak, saya enggak ikut dulu Pak. Saya jaga toko, jaga ini dulu. Begitu ada masalah. Saudara, Tuhan tolong saudara. Iya.
Sebenarnya pada saat inilah, saudara, kita harus ikut Tuhan. Tantangannya bukan soal ini diberkati. Tantangan pertama itu undangan Tuhan, kita mau tolak atau kita mau terima. Oh, saya tidak ikut Pak. Saya mau nunggu berkatnya saja. Gitu loh. Tantangan yang saya hadapi Pak adalah pekerjaan saya. Biar nanti Tuhan tolong saya. Kapan tantangan kamu? Ketika Tuhan tawarkan kamu untuk berbuat sesuatu dan kamu milih ya apa tidak, itu tantangan yang pertama. Itu tidak bicara soal kerjaanmu, itu bicara soal pekerjaan Tuhan. Itu bicara soal faith, imanmu. Amin. Makanya saudara, kita lihat banyak teman-teman, kenapa pada saat kita nggak punya uang, pada saat sulit, ayo ikut pelayanan. Aduh Pak, ya stop dulu, jangan ikut dulu, kita doakan dulu. Tapi susah ikut pelayanan ya? Ya sulit Pak, tapi oke lah, hebat ini. Langkah pertama sudah dilewati, gak lama Tuhan akan tolong dia. Itu mudah sekali bicara begitu. Saudara, Tuhan selalu tolong kita. Dan Tuhan perhatikan. Saya dalam pelayanan saudara, sebelum COVID itu, 2-3 tahun. Tuhan berkata kepada saya di malam, hati-hati kamu akan kena katarak. Saya belum pernah mikir seperti katarak itu apa. Di sini ada beberapa teman yang saya bilang, waduh iso kena katarak ya obatnya gimana? Dokter bingung, mau periksa apa kamu itu? Yang meriksa katarak, nggak ada katarak, ngomong periksa katarak. Mau kena Pak, yang ngomong siapa? Kan bingung kita saudara. Ribut kita jadi apa bicara ngomongnya ya. Jadi gimana ya sudah nggak apa-apa, nanti kalau kena baru kita tahu. Tapi saya nggak tahu dikasih kembang apa itu. Pasti bukan kembang cepun lah. Itu masakan burung dara lain. Ini kembang nggak tahu apa di pasik mata. Waduh, pedis yang minta ampun. Berapa kali saya pakai gitu. Saya pikir Tuhan, gereja ini perlu duit, perlu jemaat, perlu semangat. Saya doain jemaat-jemaat supaya diberkati, dipakai. Lah kok belum dijawab full, sudah dijawab tapi tidak full. Loh kok urusan mata ya? Kata Tuhan, setelah saya renungkan, soal yang lain itu pasti bisa. Yang penting kamu tetap sehat. Kalau aku berkati kamu gak sehat, untungnya apa? Betul. Kalau diberkati besar, terus kita jalannya ngeraba-ngeraba. Gitu, sambil jalan-jalan, ngerabanya kena perempuan, persoalan besar. Katanya bukan katarak ini. Ngeri saudara, Tuhan tolong. Bahkan sebelum COVID, waktu COVID anak saya itu S2. Gereja tutup semua, bayarnya tuh saudara. Pound sterling. Wah sudah membayar sewa. Saya gak bisa ke Singapura. Anak bayar ini gimana caranya? Begitu lulus gak usah ke London. Soalnya kan gak boleh semua. Di wisuda pakai itu aja. Ya sudah. Gak lama. Itu di COVID. Gak lama. Orang-orang dipecat semua. Anak saya baru lulus. Diterima kerja. Bingung gak saudara? Uang gak banyak. Tapi bisa cukup bayar sewa rumah. Nah, kalau sewa rumah saya punya Pak. Berapa sebulan cuma 3 juta atau 5 juta. Sewa rumah itu 60 juta Bu. Saya setiap bulan itu di Singapura. Harganya 60 juta. Gitu loh. Itu ditolong. Saya tidak berdoa supaya saya diberkati, begitu enggak. Saya cuma diutus saja. Tantangan pertama saya jalanin. Sebelum gelombang, Tuhan telah tolong saya. Amin. Itu yang kita perlu hari ini saudara. Jadi ikut Tuhan itu jangan cuman kalau tantangan itu jaga toko, jaga usaha. Begitu sulit kita doa. Diberkati tantangan lewat. Ini tantangan yang kamu buat sendiri, yang kamu di duniamu.
Tapi tantangan dengan Tuhan kamu belum. Diberkati itu senang. Tapi melakukan kehendak Allah itu menjawab Tuhan. Amin. Kalau kau diberkati itu Tuhan menjawab kamu. Kamu dibutuhkan. Kamu dicukupkan. Tapi ketika engkau menjawab, saudara, Tuhan itu yang luar biasa. Makanya orang kadang-kadang tidak mengerti. Di gereja ini saudara selalu lihat ini. Kemakmuran banyak-banyak. Saya sudah ditunjukkan Tuhan. Jutaan orang itu masuk neraka. Itu termasuk pelayan Tuhan. Karena kemakmuran. Teologi kemakmuran. Kita butuh uang. Saya ngomong butuh uang. Tapi bukan hamba uang. Uang tidak perlu banyak diomongkan di gereja. Kebenaran diomongkan. Loh kok gitu Pak, hidup butuh uang. Firman Allah berkata, cari kerajaan surga dan kebenaran lebih dulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu pakai, kamu minum. Betul nggak? Itu sudah terlalu banyak firman itu. Tapi tetap aja. Itu satu kebenaran yang harus kita tahu. Kita lihat Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh. Allah doa kepada Allah sendiri. Luar biasa. Bukan manusia berdoa kepada Allah. Karena manusia berdoa kepada Allah sudah tidak mampu lagi manusianya ngomong apa tidak pernah mampu. Tapi Allah berdoa kepada Allahnya sendiri. Pada Allah. Luar biasa enggak saudara? Karena kita ada di jalan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan tuh perhatikan kita. Nggak usah takut. Ketika nggak mampu, manusia juga tidak mampu berdoa kepada Tuhan. Nggak mampu berarti ada sesuatu yang nggak bisa diomong lagi, persoalan begitu berat lah. Hanya duduk diam putus asa mungkin. Tapi kita nggak bisa berdoa juga. Roh itu berdoa. Luar biasa enggak saudara? Ketika kita tidak mampu, Allah akan bekerja. Ketika kita tidak bisa berdoa sekalipun, Allah tetap berdoa. Luar biasa enggak saudara? Kalau Allah berdoa untuk dirinya sendiri, yang jawab dia juga. Tidak mungkin tidak terjawab. Amin. Kalau manusia berdoa kepada Tuhan, jawabannya ada 3. Ya, tidak, nanti. Tapi kalau Allah berdoa kepada dirinya sendiri, gitu loh. Jawabannya cuma 1. Pasti terjadi. Katakan amin dulu. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Tinggal hanya kita harus bangkit dari rasa putus asa kita. Kita harus mulai kembali iman. Harus mulai mantap kembali. Kita nggak bisa berdoa. Datang ke gereja. Kita nggak mampu lagi. Dengar firman aja lagi. Rasanya lunglai semua. Hanya cuma bisa datang di gereja duduk. Dengar firman saja. Masalah besar. Di situ imanmu bangkit. Kita lihat hal yang kedua. Tuhan menenangkan kita. Bukan Tuhan mengutus, bukan Tuhan memperhatikan saja, tapi Tuhan menenangkan kita. Ketika murid-murid mengalami goncangan, mereka takut semua. Tiba-tiba Yesus jalan di atas air, mereka mulai itu hantu, ketakutan tak karuan. Yesus menenangkan mereka. Jangan takut. Jangan takut. Ini aku, tenang. Kalau kita tidak tenang, tidak bisa melihat jalan keluar. Ya Pak punya masalah, saya tahu, saya punya masalah, sama. Tapi kalau nggak tenang nggak bisa. Bagaimana Pak saya bisa tenang Pak? Saya punya masalah kok bisa tenang? Imanmu di mana? Waduh, sudah jangan ngomong kalau ada masalah Pak. Firman, saya sudah nggak bisa dengar firman lagi. Doa pun nggak bisa. Roh berdoa untuk kamu. Masih gak yakin. Kita lihat. Mazmur
62 ayat 5 ya, atau ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Nggak ada ketenangan dari tempat lain. Hanya Allah. Makanya firman-Nya itu selalu memberi kekuatan pada kita. Ketenangan dan sebagainya. Semakin kita menjauh, semakin kita susah. Gereja ini disewa per hari. Kita datang cuma seminggu sekali. 6 hari kosong. Tapi kalau Tuhan bicara begini, tahun depan Desember aku datang seandainya gitu. Saya yakin saudara tinggalkan semua, setiap hari duduk di sini, tidur di sini. 6 hari kursimu itu kosong loh. Hanya cuma dipakai 2 jam. Yang lain gak ada yang duduk. 2 jam itu pun tidak fokus. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya kepada Allah sajalah harapanku dan aku tenang. Tapi juga ayat hanya dekat Allah saja aku tenang. Semakin menjauh semakin takut kalut. Semakin mendekat semakin tenang. Dengan tenang kita bisa melihat jalan keluar. Ini aku, jangan takut. Kelihatannya Yesus betulan ini. Ya coba tanya dong. Kalau Yesus sudah tidak ngomong gelombang lagi. Padahal mau mati ngomong saudara. Yesus mau takut ini. Hantu jangan. Bukan loh. Bukan. Coba kalau memang Yesus kamu ngomong dong. Suruh aku jalan di atas air. Aku kamu dong. Itu kan jemaat bes. Aku kamu sampai tenggelam gak ada satupun yang keluar. Tapi ini langsung. Ya sudah aku. Kalau memang kau Tuhan, aku yang akan keluar. Nah betul. Itu semua mau berebut aja. Cuma Petrus ambil keputusan cepat. Kenapa ya? Karena dia memang orangnya cepat sekali bertindak. Mikir belakangan. Langsung dia jalan. Saudara. Hanya bisa melihat kebenaran itu. Kalau kita tenang. Kalau nggak tenang nggak bisa. Saudara, Martin Luther juga mengalami goncangan yang berat. Dia harus mengalami Katolik yang begitu besar. Tidak ada apa-apa, semua Katolik. Bagaimana cara dia membuat gerakan baru? Dimusuhi kiri kanan. Dianiaya, sampai pengikutnya juga dianiaya. Tapi berkembang. Setiap kali dia mengalami kesulitan. Dia duduk menatap langit. Menatap langit saudara bukan menangis. Langit di atas langit ada langit. Bintang begitu banyak. Hanya untuk menghiasi manusia. Dan tidak ada tiangnya. Tapi tidak ada satupun yang jatuh. Tidak ada tiang. Tapi tidak ada yang jatuh. Firman-Nya yang menjadi tiang. Kuatlah dia dengan firman Allah. Amin. Tidak ada yang menyangga hidupmu. Tidak ada janji dari orang lain. Tidak ada sesuatu yang kita bisa pegang. Tapi firman itu yang menyangga. Bukan tiang. Bukan barang. Tapi hanya satu kata firman Allah. Jadi, maka jadi. Lebih kuat dari tiang penyangga apapun juga. Katakan amin dulu saudara. Firman, tapi kita nggak suka firman. Makanya kenapa kalau saya khotbah, selalu banyak ayatnya saudara. Tapi nggak terlalu banyak. Ada 100 yang ngomong salah itu. Kalau 100 saya nggak perlu cerita. 1 ayat 1, 2, 3, 100 sudah 60 menit. Pak, paling saya baca 12. Pak, jangan Pak. Gereja lain cuma 3 ayat. Ya sudah kalau bisa 1 ayat aja, setengah ayat cerita aja, kita duduk-duduk ngopi. Datang di gereja mau dengar cerita saya atau mau cari firman Allah? Baca firman. Baru saya uraikan. Betul kan?
Apa maksudnya Tuhan dengan ayat ini? Satu hari saudara lupa dengan cerita saya. Ingat Pak, hantu. Ya diingat cuma hantu. Kesaksiannya yang diingat. Nanti suatu hari saudara di surga masuk. Ditunjukkan semua. Mazmur 62 ayat 5. Waduh, lupa aku. Di surga tidak lupa apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita baca, itu akan diingatkan kembali. Oh kalau gitu Pak, saya di surga ingat semua kejadian sampai Wahyu. Kapan bacanya? Belum. Loh kapan ingatnya? Mau ingat itu dari mana kalau nggak baca? Amin. Nanti saudara di surga akan lihat. Masih 62. 5 kali Pak Fengki khotbah iki. Pertama ini. Waduh, luar biasa. Itu surga. Untung 5 kali, kok nggak 10 kali. Waktu sekarang di dunia, Pak, 5 kali, ojo 6 loh Pak. Beda saudara. Makanya kita di dunia sama posisi kita dengan rohani itu, saudara, dunia sama rohani berbeda semua. Saya setiap kali ada kesulitan. Sulitnya apa Pak? Pak Fengki kok sulit? Ya sulit, saudara. Apa? Kalau nggak sulit gimana? Mau cari firman Tuhan ya juga sulit, betul nggak saudara? Mau dikhotbahkan apa juga sulit. Mau apa saja itu kan tidak ada yang gampang, semua sulit. Tapi setiap kali ada kesulitan begitu banyak, hati sedikit terguncang. Apalagi yang ngomong, gawat Pak, bahaya Pak, amsyong Pak, saudara. Saya tidak lihat langit saudara. Saya lihat visi Tuhan. Dia tunjukkan, ini iya ya. Sudah jalan mungkin 1/5. Tapi sudah jadi dari apa yang tidak mungkin saya pikirkan terjadi. Gereja sudah 50 lebih. Jemaat sudah banyak. Ada STT, ada buku, ada media. Ada ini, ada itu, ada UFO-nya. Iya, 1/5. Masa 4/5 aku nggak mau jalan. Amin. Sebab itu kita lihat saudara, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil yang saudara yang dikasihi Tuhan. Yang diutus. Saudara ini sudah sama saja diutus semua. Cuman kita masih belum bergerak sepenuhnya. Jadi Allah turut bekerja. Nah, ini ada sebanyak kesaksian. Ishak, anak perjanjian, ditinggalkan harta warisan oleh Abraham begitu banyak sekali. Abraham punya iman yang luar biasa, Ishak mengerti semuanya. Ishak orang yang baik, gambaran anak, tapi tidak luput dari kelaparan juga. Tetapi waktu kelaparan, Tuhan ngomong, nggak usah ke Mesir, ke sini. Dulu papamu sering tak kasih tahu firman, nurut. Sekarang kamu mewarisi harta banyak, kamu cinta aku, kamu taat, tapi belum pernah mendengar firmanku. Kamu harus mengalami sendiri dengan aku. Makanya aku izinkan kelaparan. Kenapa tidak ke Mesir? Ke sana. Di sana ternyata dia berhasil. Betul kata papaku. Tuhan bicara pada papaku. Dan aku taat. Karena aku mengikuti teladan papa. Aku diberkati. Aku anak baik. Tapi kenapa aku susah tiba-tiba? Ternyata Tuhan ingin supaya aku punya pengalaman dengan Dia. Katakan amin dulu. Supaya kita punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan izinkan kita. Bukan Tuhan izinkan kita menderita. Tapi Tuhan izinkan Dia mau bicara kepada kita. Ketika kita tidak mampu. Itu paling penting. Makanya yang ketiga, Tuhan tolong. Selalu menolong kita.
Saya tutup saudara. Ketika dalam satu krisis, gereja terus mengalami kesulitan. Cari tempat susah, sewa tambah mahal. Banyak teman-teman ini itu dan sebagainya yang diberkati keluar. Karena aku sudah banyak duit. Kumpul-kumpul gak terlalu banyak kaya, aku cari orang kaya. Kita untuk apa kaya? Kalau kita kaya cari orang kaya. Kita kaya untuk menolong orang yang susah. Mengapa kita kuat? Untuk menolong yang lemah. Mengapa kita pandai? Untuk mendidik yang butuh. Katakan amin dulu. Oh, saya di gereja ini diberkati banyak. Cuma tak lihat Pak, enggak sana. Sana itu lebih banyak kaya. Sorry. Kamu kaya untuk apa? Enggak mau jadi berkat. Kamu kuat untuk apa? Di situ saudara. Saya bilang, Tuhan, saya ditinggal, enggak apa-apa. Beberapa teman yang sudah kita doakan dari miskin menjadi kaya luar biasa. Saya selalu berkata, enggak apa-apa. Bahkan ketika kamu keluar sekalipun, enggak usah per bulan di gereja ini. Kasih di mana kamu bergereja. Gereja butuh duit. Tapi tidak perlu kita lakukan itu. Tuhan butuh jiwamu. Saudara tahu, kita kesulitan sekali. Tapi sebelum kesulitan, Tuhan ngomong sama saya. Cari. Saya sebut namanya aja boleh, enggak apa-apa ya. Cari Irwan. Suruh ke Manado. Cari tanah di situ. Siapa mau invest tanah di Manado, saudara? Beli di sana. Saya suruh Pak Irwan pergi Manado, cari tanah. Hah? Kok nggak balik? Kok nggak Manado? Kapan naiknya? Kalau kamu Surabaya, 1 meter mungkin 1 juta. Nah di tengah Manado mungkin 500.000. Kalau di pinggir mungkin 100.000. Bisa tawar-tawaran di dalam. Duit kita berapa? Mau beli berapa? Mau di Surabaya cuma beli 4 kali 5. Ya hotel. Betul gak saudara? Beli Manado. Terus orang tanya, Pak Fengki kenapa di Manado Pak? Teman saya Singapura, orang kaya-kaya. Ya aku cuma disuruh Tuhan aja. Oh bener Pak? Bener. Loh kamu mau ya? Saya gak pernah nawarin, saya dapat ini loh. Enggak lah Pak, Manado bisa untuk apa? Saya bilang sama teman saya, Pak Irwan, beli. Setelah beli saudara, naik harganya. Cuma 1 kali lipat naiknya. Enggak ada artinya, enggak cukup lah untuk bayar gereja 1 bulan. 6 bulan 1 tahun lebih. Kena riling, jalan tol. Di Rilen. Dikirim surat. Kena jalan tol. Dihargai pemerintah 150.000. Waduh, ini cak kepuan ini. Benar gak saudara? Ini setengah mati. Siapa berani sama pemerintah? Biarin dulu deh. Tuhan suruh tenang. Naik 200. Sudah 3 bulan. Diancam. Uangnya saya titipkan pengadilan. Nggak tahu terakhir kali 200, 250 saya lupa. Pengadilan. Pak Roy bilang, gak diambil, hilang ini. Saya tenang, sabar dulu. Tuhan ngomong, Januari tahun depan, tanahmu 1 juta lebih. Masuk akal enggak? Pemerintah mau membebasin jalan tanah saya bisa 1 juta. Masuk akal enggak? Tapi saudara saya cerita gini, jangan besok cari saya urunan loh. Kita ada tanah kalau mau urunan sekarang. Ayo, surga. Saya sama bilang, sudah, jangan dijual. Tahun depan Januari 1 juta. Sudah tinggal mengiris. Nggak tahu, nanti kamu saudara bisa tanya Irwan sama Roy, derdeknya gimana, mangkelnya gimana, susahnya itu masing-masing alami sendiri. Pokoknya jangan jual semua. Januari, pemerintah. Tidak ada yang lain. Sekarang tak kasih 1 juta sekian lebih.
Mau terima sekarang, nggak mau urusan pengadilan. Tanya, kau fengki apa? Nah, memang 1 juta mau tanya lagi, mau 2 juta? Ya dia ambil lah. Suruh doa lagi, Tuhan gak suruh, kamu suruh kita doa lagi. Nanti 2 juta suruh 5 juta. Siapa mau beli tanah gila seperti itu, harga segitu? Nah sudah 1 juta masih tanya lagi saudara. Kau fengki apa? Diambil. Lah kan sudah 1 juta. Kan apa diambil, masuk kita doa lagi. Sudah ambil. Saudara, dapatlah. Saya dapat 1,5 M. Yang lain-lain tanya mereka, saya nggak berani untuk ngomong. Gitu. Terkumpullah uang 3 M. Uang saya 1,5 M tak kasihkan semua ke gereja, dan yang lain-lain ngumpul 3 M. Waktu summit saya bilang, sudah ada 3 M. 1,5 tahun gereja hidup, nggak usah minta uang orang lain. Kekurangannya tertutup, nggak usah banyak masa-masa. Tuhan selalu tolong. Amin. Makanya saya kalau tanya orang, Pak aku gini, ojo lo ini gereja lo. Pak aku gini, gereja lo. Pak aku gini, dia enggak apa-apa. Tuhan akan selalu tolong gerejanya. Silakan. Tuhan akan ingat gerejanya. Katakan amin dulu. Saudara, hari ini Tuhan ingat engkau juga dan saya. Tuhan perhatikan engkau dan saya. Tinggal engkau menang tantanganmu atau tantangan Tuhan yang kamu sikapi. Yakin gak kalau kita diperhatikan Tuhan? Yakin gak? Tuhan akan menolong kita. Imanmu, firman itu harus ada. Supaya hari ini Tuhan berkata tenang, percayalah. Katakan amin dulu. Mari kita pagi berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Banyak pengalaman yang saya alami. Tapi pengalaman 1-2 tidak membuat saya bisa tenang sampai akhir. Kadang-kadang ada kesulitan, tantangan. Tapi saya tahu ketika mulai gelisah, waktunya Tuhan akan bekerja. Saya tidak boleh dikuasai oleh kegelisahan. Saya tidak boleh dikuasai oleh kebimbangan. Saya tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Karena Allahku selalu memperhatikanku. Kita harus yakin. Jikalau iman kita lemah, apa yang kita harapkan kembali? Bukankah Allah akan menolong kita dengan tangan-tangan iman kita? Tapi jikalau tangan iman kita lemah, mana mungkin kita menerima sesuatu? Allah telah menyediakan hidup. Tapi kita tidak mempunyai tangan untuk menerimanya. Untuk menerima kuasa kasih Tuhan. Bukan tangan fisik yang kita buka, tapi tangan iman. Adakah tangan imanmu hari ini kuat? Kiranya Tuhan hari ini Kau urapi setiap kami. Kau sucikan setiap kami hari ini di tempat ini. Supaya benih firman-Mu ini tertanam dalam hati kami. Bahwa roh-Mu yang ada di dalam kami lebih besar dari roh dunia. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu kami. Karena Engkau selalu menyertai kami dan ada pada kami. Biar hari ini Tuhan, di dalam kesulitan, tantangan, persoalan apapun juga, kami yakin kami tidak pernah sendiri. Engkau yang mengutus kami. Engkau yang akan membuka jalan. Karena semuanya datang daripada Tuhan untuk kemuliaan. Memberkati umat-Mu sendiri yang dalam pergumulan, yang dalam masalah persoalan tantangan, supaya mereka tahu bahwa Engkau selalu mendoakan kami ketika kami tidak mampu berdoa. Sudah tidak mampu kami berdoa secara manusia. Kekuatan manusia kami tidak bisa untuk berdoa. Himpitan begitu berat, tetapi Roh-Mu yang berdoa untuk kami. Oleh karena itu Tuhan hari ini, bangunkan setiap iman kami di tempat ini. Yakinkan kepada setiap kami, ketika kami berjalan dengan Tuhan, mungkin ada gelombang, ada persoalan. Tidak mungkin tidak ada persoalan di dunia ini. Tetapi
Tetapi kami akan selalu melewatinya. Dan selalu melewatinya. Dan selalu melewatinya. Bahkan kami akan melewati dunia sampai di surga yang kekal. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Supaya kami lebih sungguh-sungguh mencari firman Tuhan. Lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Sudah waktunya Tuhan. Walaupun tidak ada tiang yang menyangga bintang, tapi tidak ada satupun bintang jatuh. Karena firman-Mu yang menyangganya menjadi tiang penopang. Tidak ada satupun yang bisa menopang kami. Tapi hari ini firman-Mu menjadi penopang dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu dan kuat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka. Iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang mati bangkit dan surga menyediakan rumah. Akan datang menjemput dan menghakimi kita semuanya. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bersama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Ayo saudara kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita doa. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu saudaraku semuanya. Haleluya.